Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Haura dan Chelsea. Kali ini kami kedatangan dua alumni dari sekolah kita, Kak Erlin dengan Kak Ayun. Hai Kak Erlin, hai Kak Ayun. Halo. Hai, apa kabar? Baik, baik. Minggu-minggu ini sekolah kan sudah memasuki suasana ujian, terutama untuk kelas 9-nya. Setelah itu kakak-kakak kelas 9 kan pasti bakalan sibuk mencari sekolah SMA, SMK buat ngelanjutin pendidikan mereka. Biasanya sih anak-anak Spenlos pasti maunya ke SMA Negeri 1 Taman. Kalau nggak gitu di sekolah swasta karena itu yang dekat dari sini. Tapi nih Kak Erlin sama Kak Ayun ini beda ya. Sekarang kalian sekolah di mana? Oh, ini karena kita sama ya sekolahnya. Sekarang kita ada di sekolah MAN Sidoarjo. Hari ini kita akan ngobrolin tentang sekolah di luar zona. Gimana sih rasanya sekolah di luar zona? Inilah Spenlos punya podcast. Apresiasi siswa dan guru. Spenlos punya podcast. Spenlos punya podcast. Bahagia dan menyenangkan. Spenlos punya podcast. Spenlos punya podcast. Spenlos punya podcast. Gimana sih rasanya kalian kembali ke Spenlos lagi setelah kelulusan kalian? Kalau aku sendiri itu dejavu ya, soalnya kembali lagi ke tempat yang dulu punya banyak banget kenangan, yang kayak punya banget cerita-cerita, jadi agak dejavu juga. Kalau aku sih lebih kesenang ya, karena ya kita bisa ingat lagi ke masa-masa SMP, karena masa SMP itu menurutku yang paling seru sih. Menurut kalian di sekolah ini ada perubahan nggak? Oh Banyak. Banyak banget. Banyak Mulai perubahannya. dari sarana prasarana, Ya, terus lebih berkembang. ya aturan-aturannya juga banyak yang berubah. Masuk ke tema kita, boleh nggak diceritain gimana sih rasanya sekolah jauh, kayak yang awalnya sekolah di desa tapi sekarang lanjut ke sekolah kota? Banyak sih perbedaannya. Gimana itu? Tentunya dari kalau kita kan sekolahnya sekarang di Madrasah Alia Negeri Sidoarjo ya. Ya, basicnya. Iya. Basicnya itu Jadi kita agama. awalnya sekolah yang dekat 5 menit dari rumah, sampai sekarang kita harus menempuh kurang lebihnya 30 menit buat ke sana. Jadi mungkin ya selain masuknya kita jam 6 pagi, kita juga harus menempuh perjalanan yang panjang. Jadi Gitu. lumayan menguras tenaga sih. Bisa sampai 30 menit kalau emang Ya. macet. Bikin capek gitu. Iya, capek. Berarti yang kalian bikin perbedaannya tuh ya itu ya jalan dari ke rumah ke sekolah itu beda Ya, jauh banget. Jaraknya. Lalu itu tolong diceritain bagaimana kalian dulu bisa masuk ke MAN Sidoarjo situ. Coba dulu. Kamu, Oke, aku dulu. Yang pertama, kita kan sama ya. Kita iya, satu reguler. jalur kok, Kita satu sama jalur. jalur reguler. Jalur reguler. Di mana tuh ada banyak jalurnya. Salah satunya jalur reguler. Kalau aku sendiri kenapa bukan tiba-tiba ya? Ya tiba-tiba juga masuk MAN tuh karena coba-coba. Ya, sama. Semuanya kita Coba-coba. Karena kan ini PPDB-nya Duluan MAN. dulu daripada SMA dan SMK negeri. Jadi MAN tuh pertama dan nutupnya juga pertama. Ya. Jadi kayak aku mikir, ya nggak coba aja dulu, kalau misalnya yang SMA negeri nggak kedapetan kan masih ada ini gitu, masih ada MAN gitu. Jadi kita coba aja. Kedapet gitu. Ya. Tahu dari mana sekolahnya? Kalau aku tiba-tiba muncul di beranda orang tua aku. Kalau aku nggak tahu. Aku daftar, tapi aku belum tahu apa itu Madrasah Alia Negeri. Ini satu kesalahan sih menurutku, karena Oh, aku nggak mencari tahu dulu tentang MAN Sidoarjo, tapi aku langsung daftar gitu. MAN Sidoarjo itu kan jelas sekolah agama. Sementara Spenlos sekolah umum, apa perbedaan yang paling kalian rasakan? Susah nggak untuk beradaptasi? kalau aku sendiri butuh effort yang lebih. Karena aku 9 tahun lebih itu basic pendidikanku itu umum, nggak ada agamanya sama sekali. Jadi ketika langsung terjun ke sekolah yang basicnya agama, itu berubah semuanya. Dari pelajarannya, orang-orangnya, gurunya, cara mereka kesehariannya, itu berubah semuanya. Jadi butuh effort lebih untuk beradaptasi. Kalau aku enggak sih, aku nggak susah, karena
dulu dari mulai PG itu kan aku udah PG sampai SD aku di sekolah Islam, jadi Islamic Boarding School. Jadi di situ pelajarannya kayak agama, kayak misalnya SKI bahasa Arab itu sudah aku pelajari di SD. Jadi lumayan nyambung gitu. Tapi susah menurutku karena waktu SMP kan kita sama sekali nggak Belajar. bukan nggak sih, bukan nggak belajar, tapi Nggak kayak mendalami. kurang mendalami tentang agama. Jadi kan di sini ya cuma satu BTQ sama PAI. Kalau di sana kan beda-beda. Nah itu susah sih menurutku karena yang SD kan kan satu jalur. Biasanya kan kalau habis SDI ya MTS. ya MTS terus habis itu MAN. Tapi ini kan enggak, jadi aku kayak kepotong gitu rasanya. Dan susah sih karena kayak SD kan bahasa Arabnya dasar. MTS pasti kan ada lanjutannya. Nah, aku nggak pakai MTS jadi langsung ke MAN. Jadi ketemu bahasa Arab tuh rasanya kayak gitu ya. Terus di situ juga ada kitab kuningan yang sama sekali itu sangat asing menurut. Berarti susah ya di bahasa Iya, Arab susah. gitu. Bagi pemula kayak aku susah banget kalau kalian nggak punya teman yang emang benar-benar bisa belajar dan diajak belajar hal kayak gitu. Tapi kalau ada pengalaman dikit gitu tentang agama itu lebih gampang. Nggak tahu ya. Menurut Erwin karena aku nggak ada pengalaman sama sekali. Bener-bener dari nol masuk MAN langsung nyemplung di sana kayak orang buta nggak tahu apa-apa. Berarti kesusahan banget gitu ya dari Kesusahan nol. banget sih. Tapi alhamdulillahnya kan satu teman sama anak yang pondok ya. Iya. Apalagi dia anak kitab. Jadi bener-bener bantuin aku banget. Berarti pintar-pintar Iya, teman, pintar-pintar soalnya punya mulai teman. dari Karena nol. mayoritas di sana itu Pasti anak pondok ya, sih. pasti anak pondok atau Anak MTS. MTS. Ngapalinnya sulit. Ya, di Yes. sana ada program PTQ Iya, menghafal soalnya- Al-Quran. Di sana ya, beda pokoknya. Oh iya, program-programnya yang di sana tuh apa aja? Ada program kelas tahfidz. Kalau nggak masuk kelas tahfidz, kelas yang reguler, itu berarti nanti kita ada BTQ seminggu 2 kali. Setiap jenjang. Iya, setiap jenjang. Jadi nanti kita ditarget gitu. Dari anak-anaknya, apa bedanya anak Sukodono, terutama Spenlos dengan anak-anak dari wilayah lain yang kalian temui di sekolah kalian sekarang? Beda pasti. Ya jelas beda. Pol beda ya. Jelas beda. Pol beda ya. Dulu tuh Tadi ya, gimana? ngomong tadi kan kalau anak-anak di luar maksudnya di sekolahku yang sekarang mereka kan sangat punya basic agama ya, kurang lebihnya pasti punya. Jadi tentang tutur kata, perilaku itu beda banget sama yang di sini. Kalau di sini kan mungkin ya Cepat-cepat gitu. kalau di sana masih sangat menjaga, dan bahkan aku belum pernah menemui pembulian di sana. Jadi lebih dewasa gitu Iya, ya di lebih sana. dewasa. Aku nggak tahu apakah semua jenjang SMA, SMK MAN itu kita bisa berpikir lebih dewasa atau enggak, tapi emang di MAN nggak ada pembulian, kayak bener-bener body shaming terus ngejudge Ya, masalah pintar enggaknya nggak mereka ada. sangat menjaga satu sama lain. Bener-bener kerukunannya itu sangat itu sekali. Enak ya. Terus dari anak-anaknya, udah kan Kalian kan sekolah di MAN ini ya. Ya, Sebelum kalian masuk di MAN itu ada sekolah yang kalian pengen masukin nggak? ada. Ya jelas ada. MAN Karena tetap ya, choice ya. aku. MAN itu sebenarnya adalah opsi kedua menurutku, Aku karena opsi ketiga sih. karena sebenarnya kan mau masuk di SMA negeri, tapi karena PPDB-nya MAN ini lebih dulu, jadi coba-coba akhirnya kan setelah lulus tes kita harus bayar, Iya. dan yang menurutku bayarnya juga nggak sedikit, yang 1 juta 2 juta itu kan enggak. Jadi mau nggak mau kita harus masuk. Tapi beda lagi kalau misalnya ekonominya lebih, itu Iya. bisa lah. Bisa itu kok mengajukan. Ada di sana yang Iya. emang mengajukan untuk apa namanya? Kayak Perpindahan. ya, atau bias apa ya? Untuk khusus anak yang emang kurang itulah, kurang kampung itu ada. Tapi asalkan lulus itu ya, asalkan lulus tes dulu. Baru mengajukan itu. Paham nggak? Tidak kemampuan. Jadi misalnya kita udah lulus tes reguler. Ya. Habis itu kita merasa kurang mampu, kita itu ajukan ke Oh. pihak sekolahnya. Bisa iya, kayak iya. gitu. Opsi kalian tuh sekolah di mana aja? Aku kan dulu susah banget ya masuk SMA negeri kalau misalnya kita dari SMP negeri ini. Jadi waktu itu aku punya target kalau nggak di SMA negeri Wonoayu, mungkin di SMA negeri 1 Krian. Cuman
Ya karena takdir ya. Benar-benar takdir. Kak Ayun juga takdir ya di Man. Iya, wallahu alam. Sebenarnya masuk UMAN tuh juga karena apa ya? Ya udah sadar diri aja gitu. Soalnya pengen yang pertama itu kan di SMA 4 Sidoarjo. Pokoknya 2, 4 atau enggak udah satu taman tuh justru last choice. Ya. Tapi karena kayaknya aduh kayak nggak bisa nih ke daerah situ. Udah nyoba di Man, ternyata lolos yang benar-benar lolos. Jadi ya udahlah masukin aja gitu. Ya kan datang tenggat waktunya juga kalau nggak dibayar. Ya. Kalau ada siswa Spenlos yang sekarang, entah kakak kelas 9 atau kami nanti yang mau mengikuti jejak kalian bersekolah di luar zona, khususnya di Man Sidoarjo, kira-kira apa tips ataupun pesan kalian? Kok Balin? Kamu dulu. Kalau aku siapin mental dulu ya. Ya, karena Susah sekolah di sana. sebenarnya nggak susah kok, Susah. nggak susah. Mungkin adaptasi cukup 1 sampai 2 bulan aja cukup, karena nggak susah itu kok. Cuma Iya. mungkin Sebenarnya tergantung personalnya Iya. juga. dan di sana kita dituntut untuk nggak boleh males-malesan. Bener. Jadi terus Terus disiplin. ya, di disiplin sana banget tuh di sana. jarang ada jam kos. Kalau ada jam kos Iya. tuh bersyukur banget aku itu sebagai anak UMAN kayak alhamdulillah ya Allah gitu sih jam kos. Terus tek tek tek. Dan jarang pulang pagi. Kalau misalnya di sini kan bisa maksudnya pulang jam 9, 10. Iya. Kalau di sana Mustahil. pulang paling pagi itu jam setelah sholat zuhur. Itu udah paling paling pagi. Dan itu jarang sekali. Bisa dihitung pakai jari dalam 1 semester. Kenapa itu kok pulang habis sholat duhur? Ya biasanya ada kegiatan atau mungkin emang udah selesai Pemadaman, kegiatan. biasanya Iya, pemadaman. pemadaman atau udah selesai kegiatannya atau gimana. Pokoknya mustahil Man itu di bawah sebelum sholat duhur pulang itu mustahil. Guruku sendiri yang pernah. bilang. Kecuali ada 1 guru yang meninggal. Itu Oh. kan pasti guru-guru yang takziah. Nah itu baru dibilang. Selama belum ada guru yang meninggal, mustahil Man tuh pulang sebelum duhur. Jangan meninggal semua. Iya. Soalnya guruku bilang gitu ya. Iya, di sini sering banget buat jam kos. Ya. Takut Ya, mungkin dari ketinggalan. itu juga beda. Saya jarang banget. Apa tipsnya tadi? Apa untuk masuk ke Man tadi? Siapin mental dan sering cari motivasi ya, karena sekolah itu nggak melulu harus satu zona dengan kita, kayak misalnya di SMA Negeri 1 Taman atau swasta yang deket-deket sini kayak YPM atau gimana, kita itu masih bisa coba untuk yang di luar, karena Yaman itu menurutku lumayan bisa untuk dimasukin, bukan lumayan gampang lah daripada kita ikut PPDB SMA negeri atau SMK negeri. Iya. Karena itu menurutku susah, Ribet karena kan. iya ada Ribet zonasi, ada ini, ada itu. Menurutku kalau Man lebih Lebih gampang. lah, lebih bisa dijangkau. Tuh. Tapi dari cerita kalian tuh kayak Man itu agak menakutkan gitu. Menakutkan tapi ya nggak semenakutkan itu kok. Enggak, kalau kalian udah enjoy sama orangnya, enjoy sama gurunya ya jalan aja kok. Di sana kalian tuh justru akan ngerasa aneh kalau kalian tuh nggak padat waktunya. Aku justru ngerasa gitu. Kalau misalnya ya, pas liburan gitu, waktuku tuh kan nggak sepadat pas aku masuk sekolah, itu kayak aneh gitu loh. Kok nggak padat sih gitu, kok jadi biasa aja, jadi nggak enak. Udah gitu. kebiasaan Iya, sama udah waktu kebiasaan padat gitu. Iya, bener banget. Kalau misalnya nggak, kan katanya kalau habis lulus tuh harus hafal berapa juz. Kalau misalnya nggak hafal semuanya Oh gimana? boleh. Tapi ada tapinya. Iya. Panggilan BK dulu kalian tiap hari. Jadi kan minimal targetnya kita lulus jadi alumni itu 3 juz, 3 juz, malah 3 juz. Kalau misalnya nih ada nih kalau di kelasku ya, kelas BTK ku, kalau misalnya 2 bulan sampai 3 bulan tuh belum nggak hafal, itu kok kelas BTK anak lain itu bakal dipanggil ke BK untuk hafalan rutin. Jadi istirahat mereka ke BK untuk baca Quran, pulang sekolah juga mereka ke BK untuk baca Quran, terus sampai mereka bisa setor. Buat setor gitu. Berarti emang harus hafal Quran ya sebelum lulus itu. Iya pasti Iya. minimal 2 juz Sebelum lah. lulus ini kan, sebelum Lulus lulus man, ya. sebelum Iya. lulus man. Ya itu minimal sedikit, paling sedikit itu 3 juz. Paling sedikit. 30, 29 dan 28. Kamu nyetor berapa pas itu, berapa juz?
Oh nggak ada. Nggak ada. Aku hafalnya yang waktu dari SD tuh hafal 1 sampai 3. Oh. Kalau Karena kan Diman ternyata itu dari belakang. Heeh. Jadi mulai dari 0. Jadi 30, 29, 28. Sekarang 28. Aku malah nggak ada sama sekali. Keren, Yuk, keren. mau selesai dong. Aku nggak ada sama sekali malah. Masuk mantap. Kalau misal ada yang nggak hafal cuma 2, 3 itu ada yang ngejudge nggak? Ngejudge? Kayaknya enggak deh. Cuman mungkin mereka akan sadar diri. Menurutku ya, kalau sekolah di sana itu kita Aduh itu nggak sih? iya, Aduh kayak bener-bener Misal, aduh. iya, aduh apa ya? Aduh prestasi, aduh bukan aduh Iya. prestasi. Kalian akan ngerasa gini. Kalau kalian tuh bahkan ngerasa jadi tertinggal sendiri ketika ngelihat teman-teman yang lain tuh udah maju, udah setor, udah ini, udah punya prestasi, kan bakal, "Wih, aku kudu bisa kayak arek iki." Takut ketinggalan Iya, gitu. bener-bener kerasa terkecil sendiri gitu nanti. Jadi kita nggak bisa ketinggalan di sana Iya, karena betul. di sana benar-benar ambis semuanya. Tuh. Berarti harus kayak ngimbangin gitu ya sama prestasi iya, siswa. Prestasi mereka. Menyenangkan sekali obrolan kita hari ini. Kita bisa simpulkan bahwa masuk MAN itu kita harus siap mental ya, Iya. karena juga beda banget dari sekolah sini sama sekolah MAN. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selamat menempuh ujian untuk kakak-kakak kelas 9. Spanlos punya podcast.